Halo siswa-siswi kelas 9, gimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Semangat dalam belajar. Baiklah, materi minggu lalu kita mempelajari tentang seni lukis, berfokus pada pengertian, tujuan, aliran, dan gaya seni lukis. Untuk hari ini kita mau membahas tema, alat, dan bahan, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi tema-tema lukisan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Baiklah, sebelumnya kita akan mengadakan pretest dan juga literasi. Baik, kita mau memasuki pembelajaran hari ini yaitu tema seni lukis. Apa aja sih tema dalam seni lukis? Kita baca dahulu. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada manusia dengan dirinya sendiri. Ataupun dapat dikatakan seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Nah, yang kedua ada manusia dengan manusia lain, objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada di pikirannya. Nah, yang ketiga ada manusia dengan alam sekitarnya, seperti dia melukis pemandangan gunung, laut, perkampungan, dan lain-lain. Yang keempat ada manusia dengan alam benda. Nah, di sini ada benda yang bersifat silindris, kubistis, organis, berbentuk bebas, ada bunga, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada manusia dengan aktivitasnya. Nah, seperti menari, memajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembalakan ternak, dan aktivitas lainnya. Yang keenam ada manusia dengan alam hayalan. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini disebut dengan karya seni surrealisme. Udah kita bahas pada aliran dan gaya seni. Selanjutnya alat dan bahan berkarya seni lukis. Ada apa-apa aja? Yang pertama ada pastel dan krayon. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang kedua ada cat. Cat di sini ada 3, cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Kemudian ada kuas. Selanjutnya pisau palet. Kemudian ada palet cat air. Dan yang terakhir tentu saja kita memerlukan kanvas. Kemudian kita bahas teknik yang digunakan dalam melukis. Ada 4. Yang pertama ada lukisan cat air atau yang biasa disebut akuarel. Nah, melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Medianya untuk bahan cat air adalah kertas. Yang kedua mozaik. Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca, bisa juga potongan-potongan kertas kecil yang berwarna-warni pada media lukis, sehingga membentuk objek tertentu. Nah, ini dia contoh dari gambar mozaik berdasarkan potongan-potongan kertas. Yang ketiga ada lukisan kaca, menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Nah, ini merupakan contohnya. Yang keempat adalah lukisan batik. Tekniknya yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin yang membentuk titik garis bidang atau ruang sebelum menjadi sebuah gambar. Dan hasil akhir dicelupkan ke larutan pewarna. Nah, ini merupakan contoh karyanya. Yang terakhir kita mau membahas proses atau langkah melukis sebelum kita melukis langsung.
Yang pertama, ada memunculkan ide. Nah, di sini memunculkan ide atau gagasan bisa dengan cara mengembangkan imajinasi kita atau apa yang kita pikirkan. Nah, bisa juga melihat objek secara langsung dan melihat dari buku, atau kita bisa mendatangi suatu pameran dan juga kunjungan museum. Nah, yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Nah, sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Yang ketiga, menentukan media berkarya ataupun bahan dan alatnya, menggunakan cat akrilik atau cat yang lain. Kemudian menggunakan teknik. Teknik apa yang kita gunakan? Di sini bisa menggunakan teknik akuarel, plakat, goresan, teknik tebal, teknik timbul. Nah, kemudian kita mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Itu dia proses berkarya seni lukis. Kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini bisa kita lihat bersama-sama. Berkarya seni lukis bisa menggunakan berbagai macam tema. Temanya ada tema manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, dan manusia dengan aktivitasnya. Alat dan bahannya ada cat, kuas, krayon, palet, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang biasa digunakan ada akuarel, plakat, mozaik, dan lain sebagainya. Untuk tugasnya, sebutkan 6 tema seni lukis, sebutkan 3 contoh aktivitasnya, yang ketiga sebutkan 4 teknik dalam melukis. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sekian materi kita untuk hari ini. Belajar dengan sungguh-sungguh dan bawa tugasnya serta peralatan yang mau dipakai untuk minggu depan. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa selanjutnya. See you!